师兄，废话什么？哼！ Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut di mana setelah Wujun melaporkan keberadaan dari Lord Qingchen kemarin, Yu Xing pun langsung menyuruhnya untuk membuka jalan karena memang ini adalah kesempatan langka. Yang sudah jelas Wujun juga tak keberatan sama sekali dan bergegas pergi. Tapi di sana ketika mereka pergi muncullah satu praktisi lagi yang memang sedang mengintai mereka. Yang ternyata praktisi ini adalah bawahan dari Tuan Muda Han Pei. Tentunya ia pun langsung melaporkan kalau Yu Xing dan rombongan tiba-tiba pergi dari tempatnya. Sontak Han Pei yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget dan beranggapan kalau Yu Xing sudah berniat memasuki lantai keempat. Jelas ia juga cukuplah panik dan tidak menyangka kalau Yu Xing bisa secepat ini memahami niat pedang di lantai ketiga. Tapi untungnya King Sen yang melihatnya langsung menenangkan dan mengatakan agar mereka tak terlalu memikirkannya. Tentunya mereka hanya perlu fokus agar bisa memasuki lantai empatnya dengan cepat. Alhasil Han Pei pun cukuplah tenang dan mereka pun melanjutkan lagi kultivasinya. Sementara untuk Yu Xing dan pasukan tadi, mereka pun akhirnya sampai di tempat dari Lord Qingchen. Sontak menyadari kalau Lord Qingchen beneran hanya berdua, Yu Xing pun benar-benar tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan berniat merebut rahasia jalan pedangnya. Karena memang dengan begitu mau itu Han Pei ataupun Xing Feng, mereka sudah bukan lagi tandingannya. Yang pada akhirnya mereka pun langsung menghampiri dan menyapa Lord kita itu. Sementara untuk Lord Qingchen, awalnya ia tak mau meladeninya dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi di sana Yu Xing malah menyinggungnya. Apalagi Lord Qingchen hanya berduaan saja dengan Nona Yusu. Sontak hal itu membuat Nona Yusu lah yang sangatlah kesal. Sama halnya dengan Lord Qingchen, ia yang tadinya tak mau meladeni sekarang sudah mulai unjuk gigi. Alhasil Wujun yang mendengarnya malah marah balik dan menyuruh Lord Qingchen untuk segera berlutut. Tapi sayangnya Lord Qingchen tak mau melakukannya. Apalagi ternyata ia sudah tahu kalau Wujun lah yang memberitahukan keberadaannya. Yang pada akhirnya untuk Yu Xing ia sudah tak mau basa-basi lagi dan menegaskan setelah Lord Qingchen mati, Nona Yusu pasti akan jadi miliknya. Sontak perkataan tersebut membuat Lord kita pun marah besar dan mengeluarkan pedang miliknya. Sama halnya dengan Yu Xing, ia juga tak gentar sama sekali dan menyuruh para pasukan untuk segera mengepung. Alhasil senior Ling yang memang memiliki dendam, ia pun langsung turun tangan dan berinisiatif menyerang duluan. Yang tanpa diduga Lord Qingchen langsung dibuat kaget dengan senjata tombak milik musuhnya. Apalagi senior Ling benar-benar tarung serius dan mengeluarkan teknik burung meraknya. Tapi untungnya dengan pedang miliknya Lord Qingchen masih bisa menahan serangan itu. Namun lagi-lagi senior Ling tak menyerah begitu saja dan kembali menggempurnya habis-habisan menggunakan tombak raksasa. Yang tanpa diduga untuk yang kali ini Lord Qingchen malah mengajak Nona Yusu untuk segera pergi. Sontak Yu Xing yang melihatnya lagi-lagi tak mau melepaskannya dan terus mengejar Lord kita itu. Yang sudah jelas dengan banyaknya pasukan yang ada tak butuh waktu yang lama untuk mereka mengepungnya. Bahkan para pasukan juga tak ragu untuk menyerang dalam setiap arah. Untungnya Lord Qingchen dan Nona Yusu masih bisa menggunakan mode bertahan dan menahan semua serangan itu. Tapi meskipun begitu tak bisa dipungkiri mereka tetap dikepung oleh para pasukan ini, ya kan? Waduh. Di sana dengan tawa tipisnya senior Ling pun langsung menyarankan agar Lord Qingchen menyerahkan saja jurus pedangnya. Dengan begitu mereka pasti akan melepaskannya. Tapi jika ia tetap menolak, maka Lord Qingchen dipastikan akan meninggoy ya lur ya. Waduh, ngeri nih. Namun lagi-lagi sebagai reinkarnasi master tertinggi, Lord Qingchen menolak akan hal itu dan memutuskan untuk melawan. Bahkan ia mengeluarkan formasi hiunya untuk melawan mereka semua.
Sontak menyadari kalau Lord Qingchen ini tak bisa diremehkan sama sekali, Senior Ling malah sangatlah kesal melihat Yusing yang masih tak turun tangan. Yang pada akhirnya tetap ia sendirilah yang memutuskan untuk berduel dengan Lord Qingchen. Awalnya pertarungan mereka ini masih sangatlah imbang, bahkan bentrokan demi bentrokan terus berdatangan. Sampai dominasi pun sudah mulai terlihat lebih condong ke arah Lord Qingchen kita. Sontak Yusing yang melihatnya, ia pun akhirnya mulai bergerak dan menyuruh para bawahannya untuk segera membantu. Tapi sayangnya jika senior Yanling saja tak bisa apa-apa, apalagi para cecungu ini. Bahkan tanpa bergerak sedikit pun Lord Qingchen sudah bisa membuatnya ketar-ketir. Alhasil Yusing pun juga semakin kesal dan akhirnya mengeluarkan teknik bayangan iblis penutup langitnya. Namun lagi-lagi this is King Baginda Qingchen, ya kan? Dimana ia juga langsung mengeluarkan niat pedangnya dan berhasil menghancurkan serangan musuh. Tapi di sana Senior Ling ternyata masih belum menyerah dan memutuskan untuk bertarung lagi. Alhasil Lord Qingchen yang melihatnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan dengan formasi pembunuh ekstrimnya, ia pun mencoba membunuh musuh tersebut. Sontak Senior Ling yang tadinya sangat arogan, sekarang juga langsung ketar-ketir dan mencoba untuk berlari. Tapi sayangnya Lord Qingchen tak mau melepaskannya. Bahkan dengan dikombokan dengan kekuatan mental, Senior Yanling pun harus meninggoy di depan teman-temannya, ya kan? Waduh, sikat Lord. Jelas semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi menggunakan tombak dari Yanling itu sendiri, Lord Qingchen juga mengeksekusi para cecungu yang ada. Sontak kali ini Yusing layang keringat dingin. Terlebih lagi Lord Qingchen juga menegaskan kalau sekarang adalah giliran Yusing. Awalnya Yusing yang melihatnya mencoba untuk tak gentar dan memutuskan untuk tetap melawan. Bahkan ia sampai mengeluarkan tungku penghancur jiwanya demi menahan semua serangan musuh. Alhasil menyadari kalau pertahanannya memang sangatlah kuat, Lord Qingchen juga langsung tarung serius dengan mengeluarkan lagi formasi pedang ekstrimnya, yaitu teknik pedang imperial. Tapi lagi-lagi sebagai salah satu murid unggulan, Yusing menolak untuk menyerah dan tetap mencoba untuk menahannya. Namun sayangnya serangan tersebut bukanlah apa-apa di hadapan dari King Qingchen. Bahkan kali ini ialah yang harus terkena serangan telak. Sontak menyadari kalau selama ini Lord Qingchen sudah menyembunyikan kekuatannya, Yusing pun mulai curiga kalau Lord Qingchen lah yang menjadi buronan dari aula penegak hukum. Tapi di sana Lord Qingchen sudah tak mau basa-basi lagi dan bergegas mengeluarkan tungku penekan iblisnya. Alhasil Yusing pun semakin ketar-ketir dan mencoba untuk berlari. Apalagi serangan tungku miliknya terus-terusan dihancurkan. Namun sayangnya Lord Qingchen tak mau melepaskannya dan langsung mengurungnya dengan teknik miliknya. Sontak Yusing yang melihatnya mau tak mau, ia pun mencoba untuk tetap melawan dan memberikan serangannya lagi. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Lord Qingchen versus Tuan Muda Yusing masih terus berlanjut. Di sana mereka pun masih melakukan adu bentrokan tungkunya. Yang sudah jelas setelah cukup lama beradu, tungku milik Lord Qingchen lah yang mendominasi dan berhasil menghancurkan tungku musuhnya. Sontak Yusing yang melihatnya, ia pun cukuplah panik dan bergegas mengeluarkan jimat ruangnya untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Lord Qingchen tak mau melepaskannya begitu saja dan langsung memberikan serangan balik. Alhasil Yusing pun tak sempat lagi melarikan diri dan jimatnya pun juga harus hancur. Yang pada akhirnya ia pun hanya bisa mengucapkan kata-kata terakhir, meskipun ia menjadi hantu, ia tak akan melepaskan Lord kita itu. Dengan ini satu tuan muda pun lagi-lagi menjadi korban dari keganasan Lord Qingchen kita, ya kan? Wede. Tapi karena kematiannya itulah membuat Tuan Muda Han Pei pun sadar kalau ada pertarungan yang sedang terjadi. Bahkan ia pun langsung bergegas mengeceknya. Sontak King Seng dan pasukan yang melihatnya juga tak tinggal diam dan bergegas menyusulnya. Balik lagi ke Lord Qingchen, di sana tanpa diduga setelah kemenangan telaknya tadi, tiba-tiba malah ada kutukan garis darah yang menyerangnya. Sontak Lord Qingchen sendiri juga sangatlah kaget, apalagi jika garis darahnya berhasil memasuki tubuh, maka master dari sekte pedang iblis bisa mengetahui semuanya. Tapi untungnya Lord Qingchen masih memiliki teknik larangan garis darah dan menjinakkan serangan tersebut meskipun sedikit terseok-seok.
Tentunya menyadari kalau di sini sudah membahayakan, ia pun langsung mengajak Nona Yusu untuk segera pergi. Jelas untuk Lord Qingchen sendiri, ia masih sangatlah penasaran sebenarnya siapa yang sudah mencoba mencelakainya. Sementara untuk Han Pei tadi menyadari kalau napas Yu Xing sudah menghilang, ia pun bergegas turun ke bawah dan ke arena pertarungan tadi. Yang sudah jelas, ia pun langsung dibuat kaget melihat pedang naga hitam milik Yu Xing yang sudah tanpa pemilik. Tentunya ia pun juga langsung curiga kalau murid seangkatannya itu memang sudah dibunuh. Dan benar saja di saat itu jugalah ia pun menyadari nafas seseorang. Bahkan ia juga langsung mencoba menyerangnya. Alhasil karena sudah ketahuan, Lord Qingchen tak mau mengambil resiko lagi dan beneran memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Han Pei juga tak mau melepaskannya dan mencoba untuk mengejar. Apalagi feelingnya juga sangatlah kuat kalau orang inilah yang sudah membunuh Yu Xing. Namun jelas untuk Lord Qingchen sendiri, ia juga tidaklah kehabisan akal. Dimana ia pun langsung melemparkan garis darahnya tadi yang membuat Han Pei pun harus menerima serangan yang sangatlah telak. Bahkan saking telaknya beberapa pembuluh darahnya seketika langsung putus semua. Sontak menyadari itu, Han Pei pun tak mau mengejarnya dan memutuskan untuk segera memulihkan diri. Untungnya dengan usaha yang sangatlah keras, ia pun berhasil memulihkan diri. Di saat yang sama, semua teman-temannya pun juga akhirnya tiba di sana. Sontak melihat pedang naga hitam yang sudah di tangan Han Pei, awalnya King Seng pun beranggapan kalau Han Pei lah yang sudah membunuhnya. Tapi jelas Han Pei pun menjelaskan kalau Yu Xing sudah dibunuh duluan, dimana ketika ia sampai di sini pedangnya sudah tergeletak saja. Namun di sana tak hanya mereka saja, Su Yan dan Chen Sisi serta seluruh jajarannya juga akhirnya tiba. Sontak mereka yang melihat pedang naga hitam sudah di tangan Han Pei langsung menuduh hal yang sama. Bahkan mereka juga tak menyangka hanya demi posisi murid sekte Han Pei sampai membunuh rekan sendiri. Jelas Han Pei yang mendengarnya, ia pun cukuplah panik dan mencoba menjelaskan. Tapi sayang Su Yan sudah tak mau mendengarkannya. Apalagi sebelum Yu Xing meninggoy, ia memang sempat bermasalah dengan Han Pei yang membuat kecurigaan mereka pun semakin tinggi, ya kan? Waduh. Sontak Han Pei yang mendengarnya kali ini ia pun benar-benar sangatlah panik ya lur ya. Apalagi di saat yang sama Leng Xingfeng juga tiba di sana. Tentunya Han Pei sendiri lagi-lagi meyakinkan kalau ia bukanlah pembunuhnya. Bahkan King Seng bisa menjadi saksi. Jelas perkataan itu membuat Su Yan pun menanyakan jika bukan mereka, lalu di mana pembunuhnya. Sayangnya Han Pei pun bilang kalau pembunuhnya sudah kabur, yang membuat Su Yan dan kawan-kawan pun tetap mencurigainya. Bahkan Su Yan pasti akan melaporkannya kepada ketua sekte dan tak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Alhasil Han Pei pun lagi-lagi sangatlah panik dan menegaskan kalau ia bukanlah pelakunya. Tapi lagi-lagi Su Yan tetap tak peduli, ya kan? Bahkan ia malah beranggapan kalau Han Pei pasti ingin membunuh ia dan Leng Xingfeng juga. Dengan begitu posisi putra sekte pasti akan jadi miliknya. Tentunya Su Yan sendiri ia pun malah menantang coba saja jika berani. Sedangkan untuk Han Pei awalnya ia pun mencoba meyakinkan Xingfeng kalau ia memang bukanlah pembunuhnya. Sayangnya Xingfeng juga sudah tak percaya dan bergegas pergi. Alhasil melihat itu, King Seng juga awalnya mencurigai kalau Han Pei beneran pembunuhnya. Tapi jelas Han Pei tetap meyakinkan kalau ia bukanlah pembunuhnya. Yang pada akhirnya King Seng pun mengatakan tak peduli ia percaya atau tidak, yang penting adalah penilaian orang lain. Alhasil Han Pei pun benar-benar sangatlah kesal karena menurutnya ia pasti sudah dipitnah. Sedangkan di sisi lain, di sana Tuan Muda Ji ternyata ia sudah bergegas memasuki lantai keempat. Yang ternyata Tuan Muda Ji menjadi orang pertama yang memasuki lantai keempat ya lur ya. Jelas di luar para tetua yang melihatnya sangatlah antusias karena memang dulu Kaisar Roh Pedang membutuhkan waktu 13 jam untuk memasuki lantai keempat. Tapi sekarang malah ada seorang praktisi yang bisa merebut rekor tersebut. Bahkan Ketua Yan juga sampai terkaget terheran-heran. Apalagi di saat yang sama juga ada dua praktisi lagi yang berhasil memasuki lantai keempat. Yang sudah jelas selain Tuan Muda Ji tadi itu adalah Lord Qingchen dan Nona Yusu. Di sana dijelaskan untuk lantai keempat ini adalah atribut niat pedang. Jadi di lantai pertama adalah niat pedang awal, lantai kedua niat pedang akhir, lantai ketiga niat pedang sempurna, dan lantai keempat adalah atribut niat pedang. Tentunya tanpa basa-basi lagi mereka berdua pun langsung mulai bermeditasi dan mencoba memahami niat pedang tersebut. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, mau itu Lord Qingchen ataupun Nona Yusu, mereka berhasil memahaminya dan bergegas pergi ke lantai kelima.
Di sana sesampainya di lantai kelima, ternyata di sini adalah penyatuan niat pedang. Sontak Lord Qingchen yang melihatnya langsung menyuruh Nona Yusu untuk mempelajarinya dulu. Jika berhasil, mereka baru akan lanjut lagi. Yang tanpa diduga tak butuh waktu yang lama, Nona Yusu berhasil mempelajarinya. Alhasil Lord Qingchen sendiri kembali menghampirinya dan mereka pun melanjutkan lagi ujian ini. Sementara di sisi lain, Leng Xingfeng ternyata ia juga sudah menembus ke lantai 5. Tak hanya dia, di saat yang sama disusul juga dengan Tuan Muda Han Pei. Sontak menyadari kalau Leng Xingfeng sudah datang duluan, Han Pei awalnya sangatlah kesal. Tapi untuk Leng Xingfeng, ia lagi-lagi menuduh kalau Han Pei ingin mencelakainya. Bahkan melihat Han Pei yang masih tak mau mengaku, ia pun hanya bilang kalau maling memang tak akan ngaku. Sampai Suyan pun juga datang yang membuat Xingfeng pun semakin menuduhnya dan mengatakan kalau barusan Han Pei juga ingin menyingkirkannya, ya kan? Waduh. Sontak untuk kesekian kalinya Han Pei pun sangatlah panik dan lagi-lagi menegaskan kalau ia bukanlah pembunuhnya. Tentunya untuk yang kali ini ia pun malah menuduh kalau pembunuh Yu Xing adalah geng dari Lord Qingchen bersama Wu Ming bersaudara. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan perdebatan antara 3 murid unggulan dari sekte iblis. Di sana Tuan Muda Han Pei pun mengatakan kalau Lord Qingchen lah yang mengeksekusi Tuan Muda Yu Xing. Tapi sayangnya meskipun ada kemungkinan seperti itu, namun Suyan tetap tak mau mempercayainya. Apalagi ketika Yu Xing meninggoy kemarin hanya Han Pei lah yang ada di tempat. Yang pada akhirnya mereka pun melupakan dulu masalah itu dan bergegas berkultivasi di lantai 5-nya. Di saat yang sama, King Sheng, Chen Sisi, dan bahkan Ye Wudao juga akhirnya sampai di lantai kelima. Sontak Han Pei yang menyadari kalau tak ada satupun pasukan dari Lord Qingchen, ia pun malah meremehkan dan beranggapan kalau mereka pasti masih berada di lantai bawah. Sayangnya anggapannya itu sudah salah besar. Bahkan di sisi lain Tuan Muda Ji ternyata sudah memahami niat pedang di lantai kelima dan bergegas pergi ke lantai keenam. Jelas semua yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi di masa lalu Kaisar Pedang yang berhasil masuk ke lantai kelima pada saat itu sudah mencapai ranah puncak martial super Jin. Tentunya sekarang malah ada seseorang yang berhasil memasuki lantai keenam. Sama halnya dengan Lord Qingchen, di sana ia pun juga sudah berhasil memahami niat pedang di lantai kelima. Bahkan ia menyuruh Nona Yusu untuk tetap di sini dulu dan memahami niat pedangnya. Sedangkan ia sendiri langsung bergegas pergi ke lantai keenam. Alhasil Nona Yusu tak keberatan sama sekali dan mereka pun akhirnya berpisah di sini. Yang tanpa diduga sesampainya di lantai keenam, Lord Qingchen malah langsung disambut oleh banyak serangan pedang. Sontak Lord Qingchen sendiri benar-benar sangatlah kaget karena menurutnya ini sudah bukan lagi niat pedang melainkan adalah sebuah domain atau sebuah pembatas alam. Tapi meskipun begitu, mau tak mau ia pun tetap memasang mode bertahan dan menahan semua serangan itu. Selain itu, melihat Tuan Muda Ji yang sudah sampai duluan, Lord Qingchen juga sedikit memujinya. Karena menurutnya Tuan Muda Ji sangat berbakat dalam ilmu pedang. Bahkan di seluruh domain Wu, takutnya ia adalah yang terbaik. Sementara untuk Tuan Muda Ji, awalnya ia masih sangatlah cuek dan mencoba untuk fokus menahan serangan itu. Sampai Lord Qingchen pun mencoba untuk memahami apa yang ada di lantai keenam. Yang ternyata setelah niat pedang gabungan di lantai kelima tadi, di lantai keenam ini adalah alam domain, di mana jika seseorang bisa menguasainya, maka akan bisa membentuk domain pertarungan sendiri dan sudah sangat bisa untuk melawan praktisi yang di ranah martial super legend. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Lord Qingchen mencoba mati-matian untuk memahaminya. Sama halnya dengan Tuan Muda Ji, ia juga melakukan hal yang sama. Yang tanpa diduga meskipun awalnya terseok-seok, Lord Qingchen langsung membuat Tuan Muda Ji pun sangatlah kaget karena memang tak butuh waktu yang lama untuk ia bisa menguasainya. Sontak hal itu membuat Tuan Muda Ji pun semakin panas dan mencoba untuk menguasainya juga. Sayangnya setelah beberapa kali percobaan ia malah tak berhasil sama sekali. Sampai ia pun malah mencoba basa-basi dengan Lord Qingchen dengan membahas kalau Lord Qingchen sudah mengeksekusi Yu Xing dan juga Yan Ling. Awalnya Lord Qingchen yang mendengarnya pura-pura tak tahu dan tak terlalu memperdulikannya. Tapi Tuan Muda Ji malah menunjukkan bukti karena katanya di tubuh dari Lord Qingchen ada 2 energi kematian, di mana energi tersebut adalah milik Yu Xing dan satunya lagi adalah milik Yan Ling. Yang ternyata Lord Qingchen juga sudah mengetahui soal energi dendam kematian ini. Jadi energi dendam kematian ini sangatlah istimewa, bahkan orang biasa tak akan bisa melihatnya.
Tentunya karena Tuan Mudaji bisa melihatnya, ia pun juga sedikit bertanya-tanya. Tapi di sana Tuan Mudaji tak mau menjawab itu. Yang pada akhirnya kali ini Lord Qinchen lah yang mencoba memeriksa Tuan Mudaji. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, ia pun langsung mengetahui kalau nama aslinya adalah Ji Rongyu. Bahkan Lord Qinchen langsung menanyakan sebenarnya apa hubungannya dengan seseorang yang bernama Ji Wushu. Sontak mendengar itu, Tuan Mudaji pun benar-benar sangatlah kaget ya lur ya. Yang ternyata Ji Wushu itu adalah kakek buyutnya. Tentunya ia juga bertanya-tanya bagaimana Lord Qinchen bisa tahu tentang kakek buyutnya. Jelas Lord Qinchen sendiri juga sangatlah kaget karena ternyata Tuan Mudaji ini adalah keturunan dari keluarga Ji. Sejadi keluarga Ji ini memiliki teknik yaitu mata kepalsuan yang dapat melihat semua kejanggalan yang ada. Tentunya ia pun tak heran sama sekali kenapa Tuan Mudaji bisa melihat energi kematian dalam dirinya. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun bilang kalau senior Wuyu adalah kebanggaan mulia dari wilayah Wu. Di mana dengan kultivasinya yang sudah di tingkat Martial Super Legend, ia dapat membunuh Martial Emperor Langit 9. Jelas ia benar-benar tak menyangka bisa bertemu dengan keturunannya. Tentunya Lord Qinchen pun mencoba menanyakan bagaimana kabar dari temannya itu. Tapi sayangnya dengan paras yang sedih, Tuan Mudaji pun bilang kalau kakeknya sudah lama meninggal. Sontak hal itu membuat Lord Qinchen pun sangatlah kaget. Apalagi dengan Rana Martial Emperor Langit 9, seharusnya ia bisa memiliki umur yang panjang dan bahkan berumur 300 sampai 500 tahun. Jelas Lord Qinchen pun juga menanyakan bagaimana ia bisa meninggal. Namun di sana Tuan Mudaji tak mau memberitahukan soal detailnya, melainkan ia malah mengingatkan Lord Qinchen itu sendiri karena memang Hong Ying memiliki cermin ajaib yang bisa mendeteksi energi kematian. Tentunya jika ia ketahuan, takutnya Lord Qinchen tak akan bisa melarikan diri. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya langsung menanyakan apakah Tuan Mudaji bisa menghilangkannya. Sayangnya Tuan Mudaji sendiri juga tak bisa menghilangkannya. Tapi ia bilang kalau Hong Ying itu adalah bawahan dari bibinya. Tentunya ia bisa saja membantunya untuk menyembunyikan masalah ini. Sejadi bibi dari Tuan Mudaji ini adalah pemimpin dari aula penegak hukum di wilayah Beitian. Yang pada akhirnya ia pun memberikan sebuah penawaran, di mana selama Lord Qinchen mau mengajarinya dalam memahami domain pedang ini, maka ia pasti akan membantunya menyembunyikan masalah ini. Yang sudah jelas Lord Qinchen juga tak keberatan sama sekali. Tapi dengan satu syarat, Tuan Mudaji harus bersumpah tak boleh menyebarkan hal apapun tentang dirinya. Untungnya Tuan Mudaji juga sepakat akan hal itu dan bahkan langsung bersumpah, di mana ia sebagai Ji Rongyu pasti tak akan menyebarkan apapun tentang Lord Qinchen. Jelas jika melanggar ia pasti akan meledak. Alhasil sebelum mengajarinya, Lord Qinchen mencoba menghilangkan energi kematian di dalam tubuhnya dulu. Yang tanpa diduga dengan sedikit tiki-takanya, Lord Qinchen malah bisa mengeluarkan energi tersebut. Bahkan dengan teknik teratai dan bloodline petirnya, Lord kita malah berhasil menghancurkannya. Sontak Tuan Mudaji yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi di saat yang sama, Lord Qinchen juga langsung mengajarinya soal domain pedang. Sejadi Lord Qinchen hanya mengajarinya soal misteri ruang. Tapi di sana untuk Tuan Mudaji ia lagi-lagi sangatlah kagum. Bahkan ia sampai bertanya-tanya sejak kapan di wilayah Beitian ada jenius seperti ini. Sedangkan untuk Lord Qinchen sendiri ia pun hanya bilang bisa memahaminya atau tidak itu masih tergantung dengan Tuan Mudaji itu sendiri. Yang pada akhirnya karena sudah mendapatkan jalan, jadi mereka pun mencoba memahaminya bersama-sama. Yang sudah jelas layaknya pemilik bloodline pedang langit, Tuan Mudaji bisa dengan mudah memahaminya. Sontak Lord Qinchen yang melihatnya karena tugasnya sudah selesai, jadi ia pun langsung bergegas pergi ke lantai ke-7. Sama halnya dengan Tuan Mudaji, ia juga bergegas pergi ke lantai ke-7 ya lur ya. Sampai di lantai ke-6, Ye Wuming dan Nona Yusu pun juga akhirnya tiba. Jelas melihat Lord Qinchen yang sudah tak ada di sana, Nona Yusu pun langsung beranggapan kalau Lord Qinchen pasti sudah di lantai ke-7. Alhasil ia pun juga tak mau kalah dan bergegas memahami domain pedang yang ada di sana. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qinchen dan Tuan Mudaji memahami niat pedang di lantai 6 kemarin, di luar para penonton yang melihat ada 4 orang yang berhasil memasuki lantai ke-6, mereka pun langsung beranggapan kalau keempat orang tersebut pasti adalah murid unggulan dari sekte pedang iblis. Bahkan mereka pun langsung mengucapkan selamat kepada ketua Yan karena sudah melahirkan 4 pendekar pedang jenius.
恭喜啊！ Alhasil dengan tawa tipisnya, Ketua Yan pun hanya mengatakan kalau warisan pedang masih belum berakhir. Jadi siapa yang menerobos ke lantai 6 juga masih belumlah jelas. Tapi di sana para penonton tetap saja sangatlah yakin kalau keempat orang tersebut pasti adalah murid unggulan. 谁还有如此实力啊？ Sedangkan di dalam Lord Qichen dan Tuan Mudaji sudah berniat untuk memasuki lantai ketujuh. Namun di sana sebelum masuk, Lord Qichen malah merasakan akan ada bahaya yang besar. Sontak Tuan Mudaji yang melihatnya awalnya tak percaya dan menganggap kalau Lord Qichen sudah berlebihan. Apalagi menara niat pedang adalah tanah suci para pendekar pedang. Jadi tak akan mungkin akan ada bahaya. Tapi untuk Lord Qichen ia tetap saja sangat waspada dan memperkuat pertahanannya. Yang pada akhirnya mereka pun akhirnya memasuki lantai ketujuh. Di sana sesampainya di lantai ketujuh, awalnya feeling Tuan Mudaji lah yang benar dan seperti tak ada bahaya sama sekali. Tapi secara mengejutkan mereka malah melihat seseorang yang berdiri. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata ada orang lain yang memasuki lantai 7 duluan. Namun berbeda dengan Lord Qichen, ia langsung menyadari kalau orang ini bukanlah pendekar pedang yang mengikuti ujian bersama mereka. Dan benar saja ketika didekati orang tersebut sangatlah asing. Bahkan yang lebih mengejutkan ternyata ia sudah lama meninggoy. Jelas mereka pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi jika dilihat dari ekspresinya, kematiannya sangatlah aneh dan tak ada tanda-tanda pertarungan sama sekali. Terlebih lagi dari ekspresinya ia seperti melihat sesuatu yang bagus. Tapi jauh di dalam matanya juga seolah-olah ketakutan. Selain itu di tubuhnya juga tak ada luka sedikit pun. Namun untuk cincin dan senjatanya semuanya sudah menghilang. Sontak Lord Qichen sendiri langsung mencoba menganalisis karena memang orang yang bisa sampai ke lantai 7 ini adalah pendekar pedang yang sangatlah hebat. Tapi menurut catatan sejarah pada masa itu orang yang paling kuat adalah Kaisar Pedang Ro yang hanya bisa mencapai lantai kelima. Jelas ia pun sedikit bertanya-tanya karena memang rumor untuk orang ini tak ada sama sekali. Sampai di tengah-tengah kebingungannya itu tiba-tiba portal pintu masuknya pun malah tertutup. Bahkan tempatnya seketika malah seperti menyerang mereka. Alhasil karena sudah seperti ini mau tak mau Lord Qichen dan Tuan Mudaji pun langsung memasang mode bertahan. Yang tanpa diduga sekelas Lord Qichen aja bisa-bisanya dibuat tersudut dan menerima luka yang parah. Sampai ia pun mengeluarkan teknik dunia pedang dan mengkonsumsi pil miliknya demi bertahan dari gempurannya. Selain itu untuk pertama kalinya Lord Qichen juga meminta bantuan dari Tuan Mudaji yang sedari tadi malah hanya melihat saja. Alhasil Tuan Mudaji pun bergegas untuk membantu dalam menahan serangan-serangan tersebut ya lur ya. Waduh. Tentunya karena Lord Qichen sudah menyelamatkannya, jadi ia juga tak mau berhutang budi. Sementara untuk Lord Qichen, ia pun bilang kalau mereka harus bekerja sama dalam melawan niat pedang tersebut. Setidaknya sampai warisan pedang berakhir. Dengan begitu mungkin mereka akan dikirim keluar. Tapi jika tidak, mereka mungkin akan meninggoy di sini. Jelas Tuan Mudaji pun awalnya cukuplah panik. Namun Lord Qichen pun langsung menegaskan kalau mereka berusaha dulu dan coba bertahan selama mungkin. Yang pada akhirnya ia pun juga mengeluarkan banyak benderanya dan mencoba untuk membentuk sebuah formasi. Tapi sayangnya Tuan Mudaji yang menahan gempuran pedang ia sudah tak kuat lagi dan harus terpental. Untungnya Lord Qichen yang melihatnya langsung bergerak cepat dan kali ini ialah yang mencoba menahannya. Jelas untuk Tuan Mudaji karena formasinya memang sudah dibentuk, jadi ia hanya tinggal menyusun benderanya saja. Alhasil tanpa basa-basi lagi Tuan Mudaji pun menyetujui dan mulai menyusun bendera tersebut. Tapi sayangnya ternyata bendera milik Lord Qichen tidaklah cukup untuk membentuk formasi ini. Sontak ia pun langsung meminta semua bahan yang dimiliki oleh Tuan Mudaji. Untungnya Tuan Mudaji tak keberatan sama sekali dan memberikan semuanya. Yang sudah jelas Lord Qichen beneran dibuat kaget melihat bahan-bahan tersebut yang memang langka semua. Yang pada akhirnya dengan tungku miliknya ia pun mulai memurnikan semua bahan tersebut. Alhasil tak butuh waktu yang lama beberapa bendera pun berhasil dibuat dan Lord Qichen juga berhasil menyelesaikan formasinya. Yang ternyata formasi ini adalah formasi tingkat 8 atau formasi kaisar. Di mana formasinya adalah formasi bertahan yang mungkin bisa menahan semua serangan itu dalam waktu beberapa jam. Sontak Tuan Mudaji lagi-lagi dibuat kaget karena Lord Qichen ternyata adalah seorang master formasi.
Yang pada akhirnya sembari memanfaatkan formasi tersebut, mereka juga langsung memikirkan cara bagaimana untuk keluar dari sini. Apalagi setelah ia teliti, tempat ini bukanlah untuk memahami niat pedang, melainkan seperti sebuah jebakan, di mana jebakannya seperti dibuat khusus untuk mengeksekusi orang-orang berbakat. Bahkan siapapun yang masuk ke sini pasti akan meninggoy. Sontak Tuan Mudaji yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah panik dan menanyakan sebenarnya siapa yang membuat warisan pedang ini. Tapi di sana Lord Qinchen tak mau memikirkannya dulu, melainkan hanya fokus mencari cara keluar. Sampai setelah cukup lama memikirkannya, Tuan Mudaji pun mulai pasrah dan mengatakan kalau tak ada jalan untuk keluar. Tentunya ia benar-benar tak menyangka akan meninggoy bersama dengan Lord Qinchen. Sementara untuk Lord Qinchen, ia pun malah menanyakan karena sudah seperti ini, jadi ia pun meminta agar Tuan Mudaji mau menceritakan soal kematian dari senior Wushu. Yang ternyata pada saat itu demi mencari teman baiknya yang hilang, kakek buyutnya atau Ji Wushu sampai memasuki lembah kematian di tanah terlarang. Tapi sayangnya ia malah tak menemukan apa-apa dan malah jatuh ke dalam. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya langsung menanyakan siapa nama teman dari kakeknya itu. Jelas Tuan Mudaji pun bilang menurut info dari bibinya, teman dari kakeknya itu adalah orang paling berbakat di dunia ini yang dikenal sebagai Junlin dari wilayah Wu aka master tertinggi yang tidak tertandingi. Yang tanpa diduga Lord Qinchen yang mendengarnya malah mengatakan kalau kematian dari senior Wushu ternyata demi mencari dirinya. Dengan ini bisa dipastikan sebelum bereinkarnasi dulu Lord Qinchen adalah praktisi terkuat di dunia, ya kan? Di sana Lord Qinchen pun langsung mengetahui kalau Saguan Si'er dan Feng Xiaoyu lah yang pasti sudah menjebaknya. Karena memang dengan kekuatan dari senior Wushu seharusnya ia tak akan mati dengan mudah. Yang pada akhirnya setelah mengetahui kebenarannya, Lord Qinchen pun mengatakan kalau mereka tak bisa mati di sini dan harus menemukan jalan keluar. Bahkan ia pun mencoba merasakan niat pedang yang ada di sini demi mencari kelemahannya. Namun di sana bukannya mendapatkan kelemahan dari niat pedangnya, Lord Qinchen malah berhasil menerobos kerana Martial King tahap akhir. Tapi meskipun rananya sudah meningkat ini, Lord Qinchen tetap saja kesulitan untuk menahan niat pedang di sini. Sampai ketika ia memeriksa niat pedangnya, ia pun mulai menyadari akan satu hal. Cerita berlanjut di mana Lord Qinchen dan Tuan Mudaji masih terjebak di lantai ke-7 dan masih mencoba untuk mencari jalan keluar. Sampai Lord Qinchen pun menyadari akan satu hal kalau ada sesuatu yang salah. Alhasil ia pun langsung bergegas ke alam bawah sadarnya dan memeriksa domain pedang miliknya. Sejadi domain pedang yang berada di tingkat 6 adalah perpaduan antara makna ruang dan niat pedang, di mana niat pedang akan tersebar ke seluruh ruang dan akan menyebarkan serangan yang mematikan. Tapi ternyata setelah ia periksa lagi, domain pedang miliknya ini bukanlah domain yang sebenarnya. Jelas domain pedang yang sebenarnya seharusnya lahir sesuai dengan kehendak hati. Alhasil ia pun baru menyadarinya dan bergegas untuk menguasai domain pedang sungguhan. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, ia pun langsung bisa menguasainya, yang membuat Tuan Mudaji pun sampai bertanya-tanya kenapa domain pedang Lord Qinchen tiba-tiba menjadi kuat. Sontak Lord Qinchen pun menjelaskan persepsi orang terhadap ilmu pedang itu berbeda-beda. Niat pedangnya juga berbeda-beda dan kekuatannya juga berbeda-beda. Tapi apa yang ia tunjukkan ini adalah domain pedang yang sebenarnya. Alhasil Tuan Mudaji yang mendengarnya, ia pun mencoba memahami makna tersebut dan mengingat lagi bagaimana cara ia berlatih kemarin. Yang pada akhirnya lagi-lagi tak butuh waktu yang lama, ia pun juga berhasil menguasainya. Tapi di sana ketika Tuan Mudaji mencoba menahan serangan pedang, Lord Qinchen malah menghentikannya dan menyarankan agar mereka gantian saja. Tentunya untuk sekarang Tuan Mudaji fokus saja mencari jalan keluar. Sampai ketika mereka berjalan-jalan dengan memanfaatkan formasi bertahan, tiba-tiba mereka pun malah melihat mayat seseorang lagi. Sontak mereka pun juga sangatlah kaget karena ternyata ada beberapa orang yang bisa menembus lantai 7 sendirian. Terlebih lagi untuk mayat yang kali ini ia juga meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan kalau ia adalah kaisar pedang everlasting yaitu Chu Xiaoyun. Selain itu ia juga mengatakan kalau ia tersesat di menara pedang yang katanya semua ini adalah konspirasi dari ras asing. Sontak mereka yang membacanya benar-benar sangatlah kaget karena doi adalah kaisar pedang. Sejadi menurut legenda, kaisar pedang Xiaoyun ini adalah pendekar pedang paling hebat di wilayah Wu 2000 tahun yang lalu.
Jelas Lord Qin Chen yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang warisan pedang ini baru dibuka 1000 tahun yang lalu. Tentunya jika Kaisar Xiaoyun adalah Kaisar Pedang 2000 tahun yang lalu, berarti warisan pedang ini sudah ada sejak lama. Sontak mereka pun juga sampai dibuat bingung. Apalagi sang kaisar bilang kalau menara ini adalah menaranya dari ras asing. Bahkan karena penasaran, Lord Qin Chen sampai menanyakannya kepada ketua duo soal pernyataan dari kaisar pedang. Sayangnya ketua duo hanya bilang kalau dulu memang ada banyak orang yang kuat dari ras iblis mereka. Tapi ia tak pernah mendengar soal menara pedang ini. Yang pada akhirnya Tuan Muda Ji pun mengatakan kalau cincin penyimpanan milik kaisar juga sudah menghilang. Selain itu ia juga tak menerima luka apapun. Tapi untuk pedangnya masih tertancap rapi dengan energi yang sangatlah kuat. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun malah mencoba mengambil pedang tersebut. Untungnya Lord Qin Chen pun langsung menghentikannya karena katanya ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja di saat itu jugalah pedangnya pun memunculkan aura yang sangatlah kuat yang menandakan kalau Kaisar Pedang tak menyuruh mereka untuk menyentuh pedang ini. Bahkan seketika itu juga muncullah seekor bayangan ular dari pedang tersebut. Tapi tanpa diduga layaknya pedang kuno, pedang milik Tuan Muda Ji juga bergerak sendiri dan berinisiatif untuk melawan roh ularnya. Yang pada akhirnya pertarungan pun malah dialihkan ke antar roh pedang ya lur ya. Waduh. Tapi sayangnya pedang pemusnah segel milik Tuan Muda Ji ini masih belumlah kuat untuk melawan roh ular milik Kaisar Pedang. Yang pada akhirnya tanpa diduga malah pedang berkarat milik Lord Qin Chen lah yang turun tangan dan mencoba melawan roh pedangnya. Alhasil dengan ini pertarungan pun dialihkan kepada pedang berkarat versus pedang roh ular. Yang ternyata pedang berkarat ini juga memiliki roh binatang buas, dimana kalau milik kaisar adalah ular garaga, jadi milik Lord Qin Chen adalah naga berbren. Sontak dengan wujud dari roh tersebut, pertarungan terlihat sangatlah imbang, dimana serangan demi serangan sama-sama bisa ditahan. Jelas Tuan Muda Ji yang melihatnya, ia pun lagi-lagi penasaran sebenarnya dari mana asal-usul Lord Qin Chen ini. Terlebih lagi ia malah memiliki senjata dewa di tingkat puncak kaisar yang bahkan malah melampaui senjata miliknya. Sementara di pertarungan di sana pedang milik kaisar tiba-tiba mengeluarkan sebuah teknik dan memunculkan banyak sekali pesan di tempat itu. Yang ternyata ini bukanlah sekedar pesan belaka melainkan adalah teknik lengkapnya. Terlihat di sana teknik tersebut bertuliskan banyak sekali pesan yang salah satunya jalan pedang bisa melawan yin yang dan menghancurkan langit. Jalan pedang memegang dan mendapatkan lebih dari kapasitas sendiri dan berhasil melangkah mundur juga merupakan jalan pedang. Sampai ketika Lord Qin Chen memperhatikan pertarungan antara pedangnya, ternyata keterampilan ini juga bisa mengendalikan puluhan ribu pedang di dunia termasuk pedangnya Kaisar Pedang. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun mencoba mengendalikannya dan memegang pedang tersebut. Awalnya layaknya pedang seorang kaisar, Lord Qin Chen sangatlah kesulitan untuk mengendalikannya. Tapi jelas dengan usaha yang keras tak butuh waktu yang lama ia pun bisa memegangnya. Namun tanpa diduga ketika Lord Qin Chen memegangnya, orang-orang yang berada di menara pedang tiba-tiba diteleport keluar semua termasuk Lord Qin Chen dan Tuan Muda Ji. Dengan ini warisan pedang iblis pun ternyata sudah resmi berakhir. Bahkan Lord Qin Chen yang memegang pedang kaisar tadi seketika langsung sedikit berubah menjadi lebih keren ya lur ya. Wede. Di sana Tuan Muda Ji yang melihat semuanya, ia pun hanya bilang kalau ia akan memperbaiki pedang miliknya dan pasti akan menjadikannya pedang terbaik. Sama halnya dengan Lord Qin Chen, ia pun bilang kalau suatu saat nanti ia pasti akan kembali lagi ke menara pedang untuk meminta keadilan di hari ini. Sontak Nona Yusu yang melihatnya, ia pun langsung menghampirinya. Alhasil sebelum berpisah dengan Tuan Muda Ji, Lord Qin Chen pun hanya mengingatkan soal perjanjian mereka sebelumnya. Sementara untuk para cecungu melihat Lord Qin Chen yang masih hidup, mereka pun juga cukuplah kesal. Sampai Ketua Yan pun mengatakan karena selama ujian ada 4 orang yang berhasil memasuki lantai ke-6, jadi ia pun menyuruh para muridnya untuk menceritakan semuanya. Sontak Han Pei pun langsung menceritakan kalau ia pribadi hanya bisa memasuki lantai ke-5, di mana ketika ia mau masuk ke lantai ke-6 ternyata warisannya sudah selesai.
Alhasil para tetua yang mendengarnya mereka pun malah langsung menganggap kalau 4 orang yang memasuki lantai ke-6 pasti adalah Ye Wuming, Leng Xingfeng, Tuan Muda Yusing dan juga Suyan, ya kan? Waduh, pede sekali mereka ya. Cerita berlanjut di mana setelah keluar dari warisan pedang iblis dan mendengar kalau ada seseorang yang memasuki lantai ke-6, Han Pei dan kawan-kawan pun benar-benar sangatlah kaget karena faktanya mereka hanya bisa menembus ke lantai 5. Sementara untuk para tetua, ia pun mulai menyadari kalau Tuan Muda Yusing dan Yang Ling masih belum kembali. Tentunya mereka pun sedikit mengkhawatirkan karena takutnya mereka berdua malah meninggoy di dalam. Sontak ketua Yan yang mendengarnya juga cukuplah panik dan menyuruh para murid-muridnya untuk menceritakan semuanya termasuk alasan kenapa Yusing belum kembali. Alhasil Suyan lah yang turun tangan dan mengatakan kalau Han Pei lah yang sudah membunuh Yusing. Bahkan ia berani mempertanggungjawabkan omongannya ini dengan menjadikan Leng Xing sebagai bukti, ya kan? Waduh. Jelas Han Pei yang mendengarnya, ia pun benar-benar sangatlah panik dan langsung membela diri kalau ia tak bersalah sama sekali. Tapi sayang Suyan tetap saja menuduhnya karena menurutnya Han Pei sudah iri dengan bakatnya. Dimana melihat Yusing yang memasuki lantai 5 duluan, ia malah dengan keji membunuhnya. Sontak Han Pei pun lagi-lagi cukuplah panik dan menyarankan agar ketuanya menyelidiki terlebih dulu. Apalagi ia sudah tahu siapa pelakunya. Yang sudah jelas, ia pun langsung mengatakan kalau Lord Qinchen dan Tuan Muda Jila yang pasti sudah membunuhnya. Apalagi ketika di Gunung Pedang kemarin, geng Lord Qinchen juga sempat bertikai dengan pasukan Yusing termasuk mereka juga. Dan oleh sebab itulah ia pun sangatlah yakin kalau pembunuhnya pasti adalah mereka. Terlebih lagi jika ialah pelakunya, ia tak akan mungkin bisa membunuh 2 orang sekaligus. Tapi berbeda dengan Lord Qinchen dan Tuan Muda Ji, mereka mungkin saja bisa melakukannya karena faktanya mereka berdua berhasil mengaktifkan jalan pedang emas saat ujian kemarin. Alhasil tetua kelima yang mendengarnya juga setuju akan hal itu dan menyarankan agar ketua sekte menyelidikinya terlebih dulu. Bahkan ia menyuruhnya untuk menangkapnya sampai masalah terselesaikan. Tapi sayangnya asisten dari Tuan Muda Ji juga tak tinggal diam dan menegaskan kalau nonanya tak mungkin membunuh para cecungu. Sontak Han Pei yang tak tahu apa-apa tentang cewek ini, ia malah bertindak gegabah dan memutuskan untuk mengajaknya debat. Bahkan ia juga sedikit menghinanya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun harus terkena serangan cambuk dari cewek tersebut, ya kan? Waduh. Sontak Han Pei yang tak tahu apa-apa tentang identitas mereka, ia lagi-lagi masih meminta agar ketua sekte menangkap mereka semua termasuk cewek cambuk ini. Sayangnya ketua Yan yang mengetahui identitasnya bukannya menangkapnya, ia malah menyerang Han Pei itu sendiri. Yang ternyata cewek cambuk ini adalah Nona Hong Ying dari aula penegak hukum. Bahkan sekelas ketua Yan sampai memohon ampun atas tindakan dari muridnya barusan. Untungnya Hong Ying masih mau berbaik hati dan menegaskan kalau Nona Ji-nya tak mungkin membunuh para cecungu. Yang pada akhirnya ia pun langsung menghampiri Tuan Muda Ji dan menanyakan soal keadaannya. Di sana menyadari kalau Tuan Muda Ji masih baik-baik aja, Hong Ying pun hanya bilang untungnya nonanya tidak kenapa-napa. Karena memang jika tidak maka sekte pedang iblis pasti akan ia musnahkan. Waduh. Sontak perkataan itu membuat tetua kelima pun tersinggung dan memutuskan untuk melawan Nona Hong Ying dengan teknik harimaunya. Alhasil Nona Hong Ying juga tak keberatan sama sekali yang membuat pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, Nona Hong Ying pun langsung bisa mendominasi pertarungannya. Bahkan ia tak peduli sama sekali meskipun ketua Yan sudah memohon ampun, ya kan? Tapi di sana untuk para tetua yang lain tentunya mereka pun tak terima akan hal itu. Bahkan mereka langsung menyatukan kekuatannya untuk menyerang Nona Hong Ying bersama. Namun lagi-lagi kali ini ketua Yan lah yang turun tangan dan menghentikan serangan itu. Sontak melihat semuanya, Nona Hong Ying pun hanya bilang apakah sekte pedang iblis ingin memberontak di sini. Alhasil ketua Yan pun lagi-lagi memohon ampun. Bahkan ia pun menegaskan jika para tetuanya berani bertindak lagi, maka mereka layak dieksekusi ya lur ya. Waduh. Yang sudah jelas setelah mendengar statement tersebut, para tetua pun juga langsung meminta maaf, ya kan?
Sedangkan untuk Hong Ying, karena Han Pei sudah berani-beraninya menuduh Tuan Muda Ji sebagai pembunuh, jadi ia pun berharap agar Ketua Yan juga melakukan hukuman setimpal. Alhasil Ketua Yan pun dengan tegas lagi-lagi menanyakan sebenarnya siapa pembunuh dari Yu Xing. Sontak karena sudah tersudut, Han Pei pun bilang kalau pembunuhnya bukanlah Tuan Muda Ji, melainkan hanyalah Lord Qin Chen seorang. Jelas Lord Qin Chen yang mendengarnya ia tidaklah panik sama sekali dan menanyakan apa mereka ada buktinya. Tapi di sana Han Pei bilang selama mereka bisa menangkapnya, bukti pasti akan terungkap. Alhasil karena sudah terlanjur emosi juga, jadi Ketua Yan pun ingin melampiaskannya kepada Lord Qin Chen dan beneran ingin menangkapnya. Sontak Presiden Nanggong dan Master Zhao yang melihatnya, mereka langsung bergerak cepat dan mencoba melindungi Lord kita itu. Sayangnya di hadapan Ketua Sekte Yan, mereka berdua tak ada apa-apanya. Bahkan menyadari kalau Lord Qin Chen dibantu oleh dua orang, Ketua Yan pun menyuruh para tetuanya untuk menangkapnya. Tapi lagi-lagi kali ini giliran dari Tuan Muda Jila yang turun tangan, di mana ia langsung menghampiri Nona Yusu dan mengatakan kepada Hong Ying kalau ia ingin merekomendasikan Yusu ke aula penegak hukumnya, karena memang Nona Yusu ini benar-benar sangat berbakat. Alhasil menyadari kalau Nona Yusu masih muda dan sudah menerobos ke ranah Martial King tahap menengah, Hong Ying juga tak keberatan sama sekali. Sontak Tuan Muda Ji pun langsung menjanjikan selama Nona Yusu mau bergabung ke aula penegak hukum, maka tak hanya keselamatannya yang akan dilindungi, melainkan keselamatan keluarga dan teman-temannya pasti akan dilindungi juga. Jelas menyadari kalau keadaan memang tidak menguntungkan, jadi Nona Yusu pun menyetujui akan hal itu. Alhasil Tuan Muda Ji pun benar-benar sangatlah senang dan langsung menganggapnya sebagai keluarga. Bahkan ia langsung mencoba melindungi Nona Yusu serta Lord Qin Chen kita. Tapi di sana untuk Lord Qin Chen ia malah tak gentar sama sekali dan menanyakan jika memang menuduhnya, maka Ketua Yan harus memiliki bukti yang kuat. Sontak Ketua Yan pun langsung menyuruh salah satu tetuanya untuk mengeluarkan cermin kebenarannya. Tentunya ia pun menantang apakah Lord Qin Chen berani dites di dalam cermin ini. Apalagi cermin kebenaran bisa mendeteksi semua energi kematian dan jejak darah. Tapi jelas karena semua jejak sudah berhasil ia hilangkan semua, jadi Lord Qin Chen pun tak keberatan sama sekali dan langsung dites menggunakan cermin tersebut. Yang sudah jelas semua pun langsung dibuat kaget karena nyatanya di tubuh dari Lord Qin Chen memang tak ada jejak sama sekali. Alhasil Ketua Yan pun akhirnya sadar jika memang Lord Qin Chen adalah pembunuhnya, seharusnya ia pasti akan melawan. Tapi karena ia bahkan mau untuk diuji, jadi Ketua Yan pun lagi-lagi mencurigai muridnya sendiri. Apalagi kali ini Lord Qin Chen lah yang menantangnya apakah Ketua Yan juga berani mengetes murid dari sektenya yang sedari tadi sudah koar-koar. Sontak demi mempertahankan martabat dari sekte pedang iblis, Ketua Yan tak gentar akan hal itu dan langsung bergegas memeriksa Han Pei. Di sana Han Pei sendiri juga tak keberatan sama sekali karena faktanya ia memang bukanlah pembunuh dari Yu Xing. Tapi sayangnya karena Han Pei memang berada di TKP pembunuhannya dan ia juga sudah dijebak oleh Lord Qin Chen, tanpa diduga di tubuh dari Han Pei malah keluar kutukan nadi darah milik Su Yu Xing ya lur ya. Waduh. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part berikutnya Lord Qin Chen dan kawan-kawan akan pergi ke aula penegak hukum? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya.